Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 4. Dengan saya sendiri, Modicerian Nabila dengan NIM 7100250180. Saya Aisyah Anwar Pratiwi dengan NIM 7100250179. Saya Warindra Gelodibi dengan NIM 7100250178. Dan di sini kami akan mempresentasikan PPT kami dari PBL 1. Paper pemetaan. Jadi abstraknya itu, pemetaan topografi merupakan salah satu kegiatan yang berperan penting dalam bidang teknik sipil, geodesi, serta perencanaan wilayah karena menyediakan informasi mengenai kondisi permukaan bumi seperti elevasi, kemiringan, dan bentuk kontur suatu daerah. Pengambilan data dilakukan menggunakan alat teodolit untuk mengukur sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak pada setiap titik pengamatan di lokasi survei. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara proses pengukuran lapangan, pengolahan data numerik, dan visualisasi spasial dalam menghasilkan peta topografi yang akurat. Terus selanjutnya, pendahuluan. Topografi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata. Yang pertama, topos lapangan dan grafos, penjelasan tertulis. Jadi topografi berarti penjelasan tertulis tentang lapangan. Peta topografi adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Unsur-unsur alam tersebut diusahakan diperlihatkan pada posisi yang sebenarnya. Pengukuran melalui titik kontur menguraikan cara-cara penempatan titik kontrol yang dibutuhkan untuk pengukuran pemetaan topografi. Lalu selanjutnya, data dan metodologi. Data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan survei lapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi aktual di lokasi penelitian. Data tersebut berupa koordinat titik hasil pengukuran yang terdiri atas koordinat X, Y, dan Z. Ketiga komponen koordinat ini saling melengkapi dan dalam mempresentasikan posisi suatu titik secara parsial. Lalu ada metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode literatur. Didasari pada teori-teori yang diberikan selama perkuliahan dan dari buku-buku lain yang berkaitan dengan ilmu ukur tanah. Lalu selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Pengolahan data poligon. Pengolahan data poligon dilakukan menggunakan data hasil pengukuran lapangan dengan alat teodolit yang meliputi sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak antar titik poligon. Seluruh proses perhitungan dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program mikroskop Excel. Penggunaan perangkat lunak ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data yang bersifat berulang atau repetitif, seperti perhitungan azimut, proyeksi koordinat X dan Y, serta koreksi kesalahan penutup sudut dan koordinat. Tahapannya yaitu tahapan pengolahan data poligon menggunakan mikroskop Excel dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu 1. Memasukkan data hasil pengukuran sudut, jarak, dan tinggi alat atau target ke dalam lembar kerja. 2. Menghitung sudut azimut awal dan sudut definitif setiap titik poligon. 3. Menghitung selisih absis X dan ordinat delta Y berdasarkan azimut dan jarak antar. 4. Menghitung kesalahan penutup sudut dan koordinat, lalu membandingkannya dengan toleransi yang ditetapkan. 5. Melakukan koreksi menggunakan metode Bowditch, yaitu mendistribusikan kesalahan penutup secara proporsional terhadap panjang sisi poligon. 6. Menghitung koordinat akhir X, Y, dan Z setiap titik poligon sebagai titik kontrol untuk perhitungan titik detail. Selanjutnya itu perhitungan titik detail. Perhitungan titik detail merupakan tahapan penting dalam pemetaan topografi yang bertujuan untuk menentukan koordinat X, Y, dan Z dari setiap titik yang diukur di lapangan menggunakan alat seperti teodolit atau total station. Berdasarkan titik ikat atau poligon yang koordinatnya sudah diketahui sebelumnya, data yang dibutuhkan dari hasil pengukuran lapangan antara lain, koordinat titik berdiri alat X, Y, Z, 0, azimut referensi ke titik ikat belakang, sudut horizontal hasil bacaan alat, sudut vertikal atau zenith, jarak miring antara alat dan target, serta tinggi alat dan tinggi target atau prisma yang digunakan saat pengukuran.
Secara prinsip, perhitungan ini menggunakan rumus trigonometri survei. Azimut menuju titik detail diperoleh dengan menjumlahkan azimut referensi dengan sudut horizontal yang terbaca. Dan jika hasilnya melebihi 360 derajat, maka harus dikurangi 360 derajat agar tetap berada dalam rentang yang benar. Ketika mengerjakan perhitungan di Excel, seluruh fungsi trigonometri di Excel seperti sin dan cos bekerja dalam satuan radian. Sedangkan data sudut hasil pengukuran biasanya dicatat dalam format derajat, menit, dan detik. Oleh karena itu, sudut tersebut harus dikonversi terlebih dahulu ke derajat desimal dengan menjumlahkan derajat, menit dibagi 60, dan detik dibagi 3600. Kemudian hasil derajat desimal ini dikonversi lagi ke radian menggunakan fungsi radian sebelum dimasukkan ke dalam fungsi sin atau cos. Selanjutnya itu pembuatan peta topografi. Proses pembuatan peta ini diawali dengan akuisisi data koordinat di lapangan menggunakan alat survei teodoli dan GPS geodetik untuk mendapatkan nilai posisi X, Y, dan elevasi Z pada titik-titik sampel yang pada peta direpresentasikan oleh titik-titik biru seperti DT3, DT5, dan P1. Karena data lapangan tersebut bersifat menyebar dan diskret. Data kemudian dimasukkan ke dalam perangkat lunak pemetaan ArcGIS untuk dilakukan proses interpolasi nilai ketinggian pada area kosong di antara titik ukur. Setelah model elevasi digital terbentuk, perangkat lunak akan secara otomatis mengonstruksi dan menarik garis kontur yang menghubungkan tempat-tempat dengan ketinggian yang sama berdasarkan interval yang ditentukan. Tahap akhir dari pembuatan peta ini adalah proses layouting, di mana editor menambahkan label angka elevasi pada garis kontur, membuat kisi-kisi koordinat di tepi peta, serta menarik garis poligon merah sebagai kerangka kerja pemetaan. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil pengolahan data pengukuran menggunakan teodolit menghasilkan koordinat titik poligon dan titik detail yang selanjutnya digunakan dalam pembuatan peta topografi. Pengolahan data meliputi perhitungan azimut, koordinat, serta elevasi titik sehingga diperoleh posisi yang sesuai dengan kondisi lapangan. Data yang telah dikoreksi kemudian diplot untuk membentuk garis kontur sebagai representasi relief permukaan tanah. Peta topografi yang dihasilkan menunjukkan bahwa daerah penelitian memiliki kondisi topografi yang bervariasi. Hal ini terlihat dari pola penyebaran garis kontur yang tidak seragam pada beberapa bagian. Garis kontur tampak rapat yang menunjukkan lereng dengan kemiringan relatif curam. Sedangkan pada bagian lainnya garis kontur lebih renggang yang menandakan lereng yang lebih landai. Selain itu, terdapat kontur tertutup yang mengindikasikan adanya tonjolan atau bukit kecil pada area pengukuran. Variasi bentuk kontur tersebut menggambarkan perubahan elevasi yang terjadi di lokasi penelitian. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pemetaan topografi merupakan proses yang dilakukan secara bertahap, mulai dari pengukuran di lapangan menggunakan teodolit, pengolahan data poligon dan titik detail dengan Microsoft Excel, hingga penyusunan peta topografi menggunakan ArcGIS. Setiap tahapan saling berkaitan dan menghasilkan data koordinat yang menjadi dasar dalam pembuatan peta kontur serta representasi bentuk permukaan lahan. Nah, Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.